Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun ya. Dan semoga hari ini cerah, bahagia dan ya bisa melalui semuanya ya. Dan mari kita berdoa agar pandemi segera berlalu dan kita bisa kembali ke aktivitas yang sebelumnya. Baik, materi kita hari ini adalah tentang Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Ini sebenarnya rangkaian dari materi-materi sebelumnya dan ada rangkaian untuk materi yang ke depan ya. Jadi kalau materi sebelumnya kita tentang asas-asas hukum dan perkembangan hukum lingkungan, kita ke Sustainable Development Goals karena ini merupakan salah satu spirit dalam perkembangan hukum lingkungan ya. Dan sebenarnya ini materi kelima yang di dalam hukum lingkungan, tapi saya sertakan terlebih dahulu di sini karena materi keempatnya itu adalah tentang asas-asas hukum lingkungan yang saya pikir kita bisa melaluinya terlebih dahulu ya. Kita bisa mempelajari tentang Sustainable Development Goals dulu, SDGs dulu, baru kita ke asas-asas hukum dulu. Karena nanti akan saling berkaitan ya satu sama lain. Baik, kita mulai ke SDGs terlebih dahulu ya. Ini saya sempatkan di sini dulu. Nah, SDGs ini merupakan konsep pembangunan berkelanjutan yang mulai berkembang setelah adanya Deklarasi Stockholm tahun 1972 ya. Jadi sebelumnya kan di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan ya di materi video bahwa kesadaran orang itu untuk menjaga lingkungannya lebih baik itu dimulai setelah Perang Dunia Kedua, yaitu setelah tahun 45 ya, kita merdeka dan seterusnya. Orang mulai sadar bahwa lingkungan itu perlu dibentuk, lingkungan itu perlu dijaga, lingkungan perlu kita lestarikan karena kehidupan kita sangat bergantung kepada lingkungan sekitar. Nah, kemudian beberapa negara kemudian berkumpul membentuk semacam deklarasi Stockholm, ya. Tempatnya di Stockholm. Stockholm itu Denmark kalau nggak salah ya, Denmark atau Swedia ya. Ya, daerah Skandinavia lah. Dan mereka kemudian untuk sama-sama menjaga lingkungan. Nah, pada saat deklarasi Stockholm, setelah deklarasi Stockholm dibentuk Komisi Lingkungan Tingkat Dunia, yaitu World Commission on Environment and Development atau WCID pada tahun 1907. WCID dalam laporan yang berjudul Our Common Future, di mana di dalamnya terdapat konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu Sustainable Development is development that meets the needs of present without compromising the ability of future generation to meet our need. Jadi Sustainable Development itu adalah pembangunan yang mempertemukan kebutuhan masa sekarang, yang memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa melupakan kemampuan generasi di masa mendatang. Kira-kira seperti itu. Jadi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, ini ada kaitannya dengan populasi manusia juga, bahwasanya populasi manusia itu dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu itu semakin bertambah, tidak semakin berkurang. Ya. Jadi orang mulai berpikir kira-kira daya dukung lingkungan kita itu kuat nggak ya menghadapi pertumbuhan orang yang semakin banyak. Kita kan berpikir ya, kita kan tahu ya bahwa kebutuhan kita untuk pangan ya ataupun tempat tidur ya, tempat untuk rumah misalnya, itu kan sangat berkaitan dengan ruang, ya, sangat berkaitan dengan materi ya. Misalnya untuk pangan kita kan disediakan oleh sawah. Nah, sawah itu kan tiap hari kira-kira semakin bertambah atau berkurang. Tentu saja kalau kita tanpa melihat data, kita melihat bahwa sawah semakin ke sini semakin berkurang. Selain karena digunakan untuk pembangunan, petaninya juga semakin sedikit, gitu kan. Anda pernah lihat nggak petani seusia Anda?
Ada yang pernah lihat petani seumuran Anda? Umur 17, 18, 19 tahun. Ada, 20. Pak. Hah? Ada nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Nah, itu salah satunya adalah selain karena tanahnya itu digunakan untuk kepentingan yang lain, ya selain itu juga hampir nggak ada orang yang berpikir untuk jadi petani. Gitu. Jadi selain tanahnya berkurang, yang garap juga nggak ada. Akhirnya tanahnya nganggur digunakan untuk perumahan, residen, gria opo, pokoknya ngono. Sehingga orang mulai berpikir, kira-kira kalau sawahnya semakin berkurang, kesediaan pangannya nambah atau kurang? Tentu saja berkurang. Apakah itu nanti bisa memenuhi generasi kita di masa depan? Itu baru untuk pangan, belum untuk tempat tinggal, ya. Belum nanti untuk kesediaan air bersih, belum nanti untuk ruang terbuka hijau dan seterusnya. Orang mulai berpikir seperti itu. Ya. Wah, kira-kira ini nanti bisa atau enggak ya? Ya, di satu sisi kan orang membangun infrastruktur, ya, bangun jembatan, bangun gedung, membangun stadion, karena kebutuhan manusia semakin ke sini semakin banyak, ya kan? Stadion di mana-mana di-upgrade misalnya, ya, untuk kapasitas tempat duduknya semakin ditambah. Dari misalnya kapasitas 1.000 menjadi 2.000, itu kan bertambah, berarti kan dia nambah lahan, dia kan nambah semen juga kan, jadi ada sesuatu yang diambil dari alam untuk kemudian dimanfaatkan oleh manusia untuk jadi apapun, ya kan. Aspal juga sama, ngambil ini buat jalan lagi, kita butuh jalan ke sini, perlu jalan terobosan nih, misalnya dari Soko Jeporo ning Kudus, dia caranya ini bubur gunung, misalnya seperti itu. Berarti kan ada sesuatu yang harus ditambahkan. Nah, orang mulai berpikir, apakah ya yang kita lakukan sekarang ini cukup untuk masa depan? Apakah masa depan juga kebutuhan pembangunan mereka lebih sedikit dari kita atau malah lebih banyak? Nah, itu orang mulai berpikir bahwa pembangunan sekarang, ya, sustainable development sekarang harus mempertimbangkan juga masa depan. Jadi nggak hanya hari ini, tidak hanya to tourism, tapi juga untuk to future, untuk masa depan harus ada yang kita hadirkan untuk masa depan itu. Ya. Nah, perkembangannya adalah itu, ya, tentang itu. Selain itu kita juga nanti akan membahas tentang lingkungan juga. Nah, sebelum ada SDGs itu ada MDGs atau Millennium Development Goals. Ya, ada semacam dokumen yang ditandatangani, traktat lah istilahnya lah. Nanti di hukum internasional nanti Anda akan pahami yang bedanya traktat, treaty, ya, dan perjanjian internasional, dan kemudian perjanjian yang mengikat atau perjanjian yang tidak mengikat, itu ada semua. Nah, ini kalau nggak salah ya, saya agak lupa untuk materi internasional. Perjanjian apa ya, traktat, jadi perjanjian yang semua orang itu bisa mengikatkan ke dia. Jadi beda dengan perjanjian yang kita lihat di mana, di dalam apa, perjanjian biasa ya, perikatan kayak biasa kan, perikatan kan harus dua belah pihak yang saling bersepakat. Ini enggak ini. Jadi kalau mau ada aturan ya, ada aturan tinggal sepakat aja gitu. Meskipun kita nggak ikut membahas. Nah, ini di beberapa di produk-produk hukum internasional salah satunya ada itu. Jadi tanpa perlu kita bahas kita bisa ikut. Saya lupa namanya treaty atau apa gitu. Ya jenis-jenis perjanjian internasional gitu. Ya kan? Nanti beda misalnya perjanjian internasional, misalnya Indonesia dan Singapura kerjasama perdagangan gitu. Tentu saja misalnya Timor Timur nggak bisa ikut, kecuali disepakati oleh pihak yang sedang dalam perjanjian tersebut. Nah, ini beda misalnya dengan dokumen-dokumen semacam SDGs, semacam MDGs, atau beberapa dokumen-dokumen yang lain, bukan? Itu memang perlu tinggal ikut aja. Oh ya, saya ikut dokumen itu, saya ikut tanda tangan gitu. Dan itu bisa menjadi semacam kesepakatan presiden, ya, kesepakatan perjanjian internasional juga. Nanti dibahas di hukum internasional. Semoga dosennya masih saya atau yang lain aja lah yang lebih pintar. Oke, kemudian di MDGs ada Millennium Development Goals. Ini disusun untuk jangka waktu tahun 2000 sampai 2015. Itu menyasar dengan 8 tujuan, 21 sasaran, dan 60 indikator. Tetapi ini mendapat kritik karena penyusunannya terlalu eksklusif. Jadi yang nyusun terlalu sedikit sehingga apa ya, tidak inklusif ya, tidak terbuka untuk semua orang. Yaitu mungkin hanya menguntungkan untuk beberapa negara yang ikut menyusun tersebut.
Dalam hal ini adalah negara-negara yang tergabung dalam Economic Cooperation and Development atau OECD, ya. Itu beberapa negara-negara dengan perekonomian kuat seperti Prancis, Inggris, Jepang, Kanada, dan beberapa negara-negara dunia ke-1 lainnya, ya. Dunia negara atas istilahnya, negara-negara dengan ekonomi yang baik. Nah, ini dianggap dikritik terlalu inklusif sehingga kemudian orang mulai berpikir lagi tentang SDGs, ya, Sustainable Development Goals, ya, yang dokumennya bernama Transforming Our World Agenda for Sustainable Development, ya. Ini dokumen yang disusun untuk tahun 2015 sampai 2030 dengan 17 tujuan dan 169 indikator. Dan yang istimewanya adalah penyusunannya cukup inklusif karena selain kalau MDGs itu yang penyusunannya yang menyusun adalah G2G, hanya negara-negara saja, ada subjek hukum negara, maka di dalam SDGs selain 169 negara yang menyusun SDGs ini, ada beberapa aktor-aktor negara yang ikut. Misalnya aktivis lingkungan hidup, organisasi kemanusiaan, itu kan bukan negara, tapi mereka ikut menyusun SDGs ini. Jadi berpikir bahwa ke depan perlu ada perubahan untuk dunia ini. Kira-kira itulah. Kayak lagunya Michael Jackson, ya. In the world, making better place. Itulah. Suaraku elek rasanya. Tapi itu lagunya kira-kira tujuannya adalah seperti itu, ya, untuk SDGs, Sustainable Development Goals. Di tujuan-tujuan untuk masa depan. Nah, sebelumnya di MDGs, di Millennium Development Goals itu hanya mencakup 5 hal saja, ya. Itu mencakup people, manusia, planet, bumi, tentu saja, prosperity apa itu? Kesejahteraan, ya, kalau nggak salah, ya. Ada partnership, ada kerjasama, ya, partnership. Kita yang partners, itu yang ship. Ada peace juga, ada perdamaian. Jadi hanya mencakup 5 ini. Nah, beda dengan SDGs yang sebenarnya mencakup 17 tujuan, ya. Ada sosial, ya, pembangunan sosial SDGs bermaksud untuk mencapai pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas, secara adil dan sejahtera untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Nah, ini ada tujuan-tujuan sosial dari SDGs, ya. Salah satu tujuan dari SDGs adalah mengentaskan kemiskinan di dalam sosial, ya. Jadi nanti ada hubungannya juga dengan ekonomi, ya, yang berpikir bahwa kemiskinan itu bukan sesuatu yang bersifat given atau sesuatu yang bersifat terberi, bukan sesuatu yang bersifat takdir. Ya. Jadi kemiskinan itu, ya, bukan bersifat takdir, pemberian. Ya. Wah, aku wis melarat, selasa ngopo-ngopo, bukan seperti itu. Tapi kenapa kemudian kemiskinan ada itu perlu diteorikan, perlu dirumuskan. Kenapa sih ada kemiskinan? Ya, kenapa sih ada orang yang nggak bisa sehari nggak bisa makan? Kenapa sih ada orang yang kaya sekali? Salah satunya adalah karena adanya kesenjangan sosial, ada ketidakadilan yang terjadi, ya kan? Ada ketidakadilan yang terjadi. Kenapa kok ada Siska Call? Ya, Siska Call, Anda kan tahu, ya, di TikTok itu kan, ada Siska Call yang ya buat konten itu pasti habis banyak puluhan juta. Hanya untuk makan sesuatu yang mungkin bagi kita remeh-temeh. Apa sih pentingnya makan kaviar? Telur kaviar yo ketoknya yo enak, nek review-review yo ketoknya enak, tapi itu kan mahal. Bayangkan itu harganya mungkin sak botolnya kayak podo Gatsby pomade, ya, bentuknya itu berapa puluh juta harganya untuk satu kaleng saja, dan dia bisa beli banyak. Atau dia untuk masak apapun itu beli banyak. Dan kita kan paham dia nggak mungkin makan semuanya. Itu kan hanya untuk konten. Oke lah, kita paham bahwa itu adalah untuk pansos. Tapi yang nggak pernah kita pahami, kok bisa ada orang yang sekaya itu? Ya, saya aja bayangkan saja nggak bisa. Kok ono ya wong sesugih itu? Saya membayangkan pun nggak bisa. Ya bayangkan saya orang-orang sugih ya kayak teman-teman saya, pokoknya di mobil, rumahnya gedong, ya, serumah kamarnya lebih dari 4 itu sekiranya udah kaya, ya. Tapi ada orang yang lebih kaya lagi, kayak Siska Call itu loh. Kita kan selalu menggunakan apa, ya, argumen-argumen apologi. Pokoknya orang yang lebih kaya adalah orang yang bisa sholat qobliyah subuh. Karena
lebih baik dari dunia sejatinya. Ya benar nih, secara pahala ya benar. Tapi kenapa orang itu kemudian bisa kaya sekali? Masa itu ya akan mau kamu jadikan apologi terus? Nggak apa-apa miskin, nggak apa-apa miskin, itu nggak apa-apa kaya, lebih baik miskin tapi sholat terus, sholat cukup biasa Pak. Bukan argumentasinya bukan seperti itu. Tapi kenapa ketidakadilan sosial itu terjadi? Nah itu yang harus kalian pikirkan. Orang wis pokoknya sholat wis apik. Orang ngono kuwi tok, tapi harus ada transformasi yang harus kita pahami. Bahwa kenapa kemiskinan terjadi ya karena ketidakadilan sosial. Nah, salah satu pilar SDGs salah satunya nanti dalam ekonomi, pilar-pilar ekonomi juga, tapi nggak akan kita bahas kita karena di luar kemampuan saya juga ya. Salah satunya adalah itu meratakan kesejahteraan. Ben ora mung sis kakol tok sing paling sugih. Kita kan lihat orang-orang kaya itu kan lebih suka membangun pagar agar dirinya itu berjarak dari kehidupan sosial. Orang coba kalian bayangkan di rumah-rumah gedungan itu loh, yang di Jakarta itu loh, kan pagernya tinggi-tinggi, keamanannya super ketat. Kenapa? Karena orang berpikir bahwa hartanya harus dijaga. Harta saya nggak boleh tersentuh oleh penjahat. Kenapa? Kenapa penjahat? Dia tidak berpikir kenapa penjahat itu mencuri, kenapa ada pencuri itu membutuhkan uang. Ya karena keterdesakan kehidupan mereka. Karena mereka nggak bisa makan tiap hari, ya saya melakukan kejahatan. Ya kan nggak ada pilihan. Ya kan? Kenapa orang-orang yang kaya itu daripada membangun pagar yang sangat tinggi, membuat keamanan yang super ketat, kenapa tidak membagi sedikit hartanya untuk mereka yang nggak punya? Ya kan? Itu kan malah pada dasarnya ketika semua orang bisa sejahtera, itu kejahatan pun bisa diminimalisir lah. Ya kan, kejahatan itu bisa diminimalisir kalau keadilan itu ada. Ya salah satunya adalah ini. Ya, orang-orang kaya sibuk membangun pagar untuk melindungi hartanya dari orang miskin yang sebenarnya pengen makan harta mereka. Ya kan? Sebenarnya itu hak mereka yang tidak dibagikan. Tapi itu kan tidak terjadi. Orang kan lebih suka berpikir bagaimana membangun keamanan, membangun sesuatu agar hartanya tidak tersentuh, tapi tidak berpikir membangun sistem sosial yang bagaimana semua orang itu bisa menikmati kekayaan secara bersamaan. Kemarin September banyak banyak kampanye ya tentang kekhawatiran kemunculan komunisme sudah ada, ini ada ada benderanya, itu ada orang berpikir seperti itu. Untuk partai politik ya, untuk kekuatan politik saya pikir partai komunisme sudah nggak ada, sudah dibubarkan dan lemah juga. Tapi sebagai sebuah kenyataan sosial itu mungkin bisa terjadi. Kalau kalian lihat di tahun 60-an, ya, kemunculan Partai Komunis, salah satunya kenapa pengikutnya banyak, ya adanya kesenjangan sosial ini. Kok enak ya ikut partai memperjuangkan rakyat kecil. Itu benar-benar. Itu kalau lihat kampanye Partai Komunis, itu memang mereka benar-benar ngajak para petani-petani yang nggak punya tanah, itu merebut tanah. Para buruh yang dieksploitasi oleh majikannya diajak untuk melawan para pemilik modal. Kan enak, ngelawan terus, ideologi ngelawan terus itu kenapa terjadi? Karena adanya ketidakadilan sosial. Coba kalau dari awal ada keadilan sosial, ya nggak mungkin ada. Makanya dari saya, apa komunisme bisa bangkit? Bisa kalau ketidakadilan sosial dan kesenjangan sosial itu ada terus. Karena itu bahan bakar. Mau komunisme hilang, ciptakan keadilan sosial. Ya. Jangan korupsi, udah itu nanti bisa. Wis orang bakal komunis wong sejahtera ngopo, ya kan? Ya salah satunya adalah itu. Jadi untuk sosial, untuk ekonomi nanti ada keberlanjutan peluang kerja, ada usaha, ada inovasi, industri inklusif, infrastruktur yang memadai, ada energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan. Ya, nanti ada salah satu undang-undang yang sedang kita bahas di DPR, yaitu Undang-Undang Energi Terbarukan. Dan Anda tahu energi yang terbarukan yang di situ dibahas banyak adalah apa? Adalah nuklir. Ya. Nanti di Undang-Undang Energi Terbarukan ada energi yang lain juga kayak air terjun, ada tenaga surya dan banyak lagi, biomasa dan seterusnya. Tapi yang salah satu diatur cukup banyak adalah nuklir. Jadi siap-siap saja ya, kalian misalnya mau pembangkit listrik tenaga nuklir siap-siap, boy. Dulu kan isu-isunya sempat ada yang mau di Jepara itu ya, tapi nggak tahu ini mau jadi atau enggak. Ya karena di Indonesia yang teknik nuklir mengisi jitok ini UGM itu mau sak kelas 40 orang. Ya lulus nganggur orang nuklirnya.
Banter-banter ya udah diopo. Ya nganggur, paling kemungkinan besar anak nuklir nganggur karena nggak ada kerjaannya. Kayak misalnya jurusan perpustakaan malah mending jurusan perpustakaan pakai kerjaan. Apa guru ngulang iso. Nuklir ngomong. Ya tengah-tengah wong sih jurusannya gak ono. Tempat kerjanya nggak ada. Masa ya teller bank ya. Nah, nyambung. Oke, kemudian 4 pilar yang lain selain sosial dan ekonomi adalah lingkungan. Ya. SDG juga membahas lingkungan, tentang pembangunan lingkungan, yaitu mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Dan yang terakhir, pilar yang terakhir adalah pembangunan hukum dan tata kelola SDGs untuk mewujudkan kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum. Itu 4 pilar SDGs. Nah, tujuan-tujuannya apa saja? Nah, ini ada 17 tujuan dari SDGs. Ini Anda bisa lihat di situsnya ya, SDGs. Bisa Anda, dokumennya banyak banget, saya jadi bingung mau nyampein yang mana ya. Dokumennya banyak banget ya, karena mungkin ini menjadi salah satu bentuk keseriusan Indonesia. Mungkin ya, ini mungkin saja keseriusan Indonesia, karena websitenya bagus banget. Untuk ukuran saya websitenya bagus dan ini pasti mahal. Dibuka aja di Bappenas SDGs, anggarannya gede. Nggak tahu kalau 2030 masih di ini enggak. Nah, ini 17 tujuan tentang SDGs, ada tanpa kemiskinan, ada tanpa kelaparan, ada kehidupan sehat dan sejahtera, ada juga tentang pendidikan berkualitas, ada kesetaraan gender, ya, ada air bersih dan sanitasi yang layak, ada energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, kemudian industri, inovasi, dan infrastruktur, dan ya ini salah satu yang penting, berkurangnya kesenjangan. Nah, kesenjangan itu pasti akan bisa meminimalisir kejahatan-kejahatan sosial yang ditimbulkan dengan adanya kemiskinan. Ada kota dan pemukiman yang berkelanjutan, ada konsumsi produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tahu. Dan terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Anda bisa klik di link ini, ya, SDGs Indonesia 17 ada semua, dan satu persatu indikator-indikator yang harus dicapai Indonesia pun ada semua. Tapi kita nggak bahas 17 ini, kita hanya membahas yang berhubungan dengan lingkungan hidup saja, karena mata kuliahnya hukum lingkungan. Yaitu nanti nomor 6, nomor 11, 12, 13, 14, dan 15. Ini 16 yang lain bisa Anda baca lah untuk kesiapan. Ini indikatornya untuk SDGs. Untuk SDGs pilar pembangunan sosial 1, 2, 3, 4, 5, ekonomi 7, 8, 9, 10, 17. Ya, ini kita yang ini aja, yang lingkungan aja ya. 6, 11, 12, 13. Weh, aku nonton Xavi Hernandez. Nah, ini SDGs, ini websitenya bisa Anda kunjungi lah kapan-kapan habis pertemuan ini juga bisa. Ini 4 pilarnya, dan ini dokumen-dokumennya bisa Anda baca untuk pilar pembangunan sosial. Indikator apa yang harus dicapai Indonesia agar sesuai dengan tujuan SDGs sesuai dengan dokumen awal. Ini pilar pembangunan sosial bisa Anda download. Pilar pembangunan ekonomi yang saya share di Sunan adalah pilar pembangunan lingkungan, ya. Dan ini adalah pilar pembangunan hukum, ya. Dan 4 pilar ini saya satu persatu baca. Dokumennya cukup banyak, tapi ini bisa saya baca satu-satu. Nah, ini ada 17 tujuan yang bisa tujuan dan ada hubungannya dengan hidup. Nah, kita bahas dulu dari yang air bersih dan sanitasi layak. Air bersih dan sanitasi layak merupakan salah satu indikator yang harus dicapai dalam SDGs. Nah, di sini kita bisa tahu air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Ini harus kita akui. Ya. Sebelum adanya industri, sebelum adanya kendaraan, sebelum adanya perkotaan, ya, sebelum adanya pabrik-pabrik, yang paling menjadi kebutuhan dasar manusia itu adalah air. Ya. Kita kenal pas SD ada sandang, pangan, papan. Ya. Sandang pakaian, pangan adalah makanan, termasuk air juga, dan papan yaitu rumah. Itu merupakan kebutuhan dasar. Kebutuhan apa? Kebutuhan primer. Ya.
Ya, ada kebutuhan sekunder dan ada kebutuhan tersier. Itu kan pada zaman waktu kita kecil ya. Tapi kan sekarang preferensinya mulai agak berubah ya. Ya omah gak duwe gak apa-apa, penting deh paketan. Pakaian randir apa-apa, penting mangan. Terus hal ini menjadi piramida kebutuhan manusia itu menjadi kacau, piramida kebutuhan Maslow. Salah satu poin yang untuk tujuan pembangunan berkelanjutan adalah sustainable development, itu adalah air yang bersih dan sanitasi. Ya. Mungkin hari ini kita masih berpikir bahwa kebutuhan air kita masih aman, ya, karena masih ada PAM. Tapi belum tentu juga untuk 10 maupun 20 tahun ke depan. Jika Anda sudah tua, ya, PAM-nya udah nggak ada, ya kan, Anda akan bingung juga. Ya. Nah, misalnya gini aja deh, di tempat saya itu dulu, tempat saya kan desa ya, desa agak ke gunung sana dan banyak mata air ya, dan ada mata air di situ digunakan untuk PDAM. Ya awal-awal masih bisa, tapi ketika semakin kesini debit air semakin berkurang, ya kan. Kebutuhan manusia akan air itu kan setiap hari semakin banyak, semakin bertambah, ya kan. Dan ini menunjukkan bahwasannya ada ancaman bahwa ke depan mungkin manusia apakah bisa hidup tanpa air jika air yang dikonsumsi itu semakin banyak. Ya. Air yang tersedia adalah air yang mungkin kotor gitu kan, dan nggak banyak air bersih yang tersedia. Ya. Dan juga saya lihat ya, ini secara kebudayaan manusia itu mulai sedikit demi sedikit meninggalkan kebudayaan air. Ya, ini saya secara kebudayaan ya, ini menjadi salah satu dasarnya. Manusia mulai sedikit meninggalkan kebudayaan air yang sebenarnya itu mereka lekat dengan itu. Ya, misalnya Anda main kapan-kapan main di Tawangmangu, ya. Sebelum Tawangmangu itu ada candi, ya. Belok kiri jurusan Margoyoso itu ada candi namanya Candi Sukuh. Nah, Candi Sukuh ini agak unik daripada candi-candi yang lain dengan umur yang sama. Candi di sekitaran situ ada candi Ketek dan seterusnya. Itu berbeda. Perbedaannya adalah karena selain bentuknya yang agak unik, jadi bentuknya kayak piramida tapi pucuknya nggak lancip, itu adalah arca-arcanya. Arca-arca di Candi Sukuh itu arca-arca hewan-hewan air. Ada kura-kura, terutama kura-kura itu banyak, kura-kura dan ikan babi. Ya. Nah, seorang kawan saya itu menginterpretasikan bahwa sebenarnya mereka itu adalah hewan-hewan yang lekat dengan sungai, hidup dengan sungai. Ada gajah juga. Mereka itu adalah hewan-hewan yang selalu kehidupan mereka itu kebutuhan dengan airnya itu ada. Jadi kenapa kemudian itu diarcakan, dijadikan patung, itu adalah karena sesuatu yang mereka lihat sehari-hari. Sesuatu yang Anda lihat sehari-hari itu pasti akan Anda kenang. Itu suatu hal yang biasa sekali. Misalnya kamu setiap hari lihat mobil, mesti kamu pengen mobil ini suatu hari itu akan ada di kamar saya. Itu sesuatu biar itu mengenang. Termasuk orang-orang di masa lalu. Ya, orang-orang di masa lalu itu membuat patung, membuat sesuatu yang akan diingat untuk masa depan. Itu adalah sesuatu yang dekat dengan mereka. Termasuk ketika lihat arca-arca di Maros itu ya, bukan arca sih, lukisannya adalah lukisan berburu. Ya karena mereka setiap hari berburu. Nah, termasuk ini ada hewan air yang dijadikan arca. Itu karena apa? Itu karena orang dulu itu hidup dekat dengan bantaran sungai. Sungai yang kita bayangkan itu nggak kayak sungai sekarang, airnya keruh, ya kan, yang kotor. Itu enggak. Mereka itu benar-benar menjaga sungai karena itu kehidupan mereka. Jadi kehidupan manusia dulu itu dari sungai, ya, di bantaran-bantaran sungai mengikuti itu karena di situ ada sumber kehidupan, yaitu nanti buat minum, ya buat mandi, ya buat mencuci, dan untuk binatang ternak itu semuanya diambil dari sungai. Itu kan artinya orang dengan air itu dekat. Ya, tidak hanya kemudian air itu digunakan untuk dikonsumsi, tapi air itu dipelihara, bahkan disucikan. Ya. Bahkan air itu disucikan, tidak boleh disentuh. Bukan karena goibnya dan yang lain-lain, ada alasan rasional di balik itu. Karena air biasanya, kalau sumber air, itu kan biasanya dikai sajen ya.
Ya Pak, nek sumber air biasanya dikasih sajen. Itu sebenarnya cara orang berpikir dulu, biar air itu tidak dirusak. Kowe nek ngerusak iki mesti diganggu memedi ning kene. Sebenarnya bukan itu. Intinya bukan itu, biar airnya itu tidak dirusak. Karena memang orang dulu itu nggak punya cara berpikir untuk konservasi air secara bagus. Nah ini kenapa kemudian ini teorinya teman saya. Kenapa kemudian makam para wali itu di dekat sumber mata air? Biar apa? Biar mata airnya nggak dirusak. Karena air itu sumber kehidupan. Karena orang berpikir kalau saya rusak mata air ini berarti saya merusak makamnya wali, dan ini merupakan sesuatu yang kurang ajar ya bagi masyarakat kita. Nggak boleh merusak makam wali, itu nggak boleh. Itu makanya itu merupakan salah satu cara orang itu untuk melindungi sesuatu yang berharga bagi mereka, termasuk untuk air itu sendiri. Nah, mungkin sisa-sisanya itu mungkin kita bisa lihat di daerah Sumatera, Kalimantan, ya orang itu hidupnya di bantaran sungai. Dan kita sebenarnya jangan kaget, karena sumber kehidupan mereka di situ, di Kalimantan aja lah. Kota-kota, desa-desa itu pinggir sungai. Jadi rumahnya itu menghadap sungai semua. Termasuk di Palembang, itu kan sungainya gede. Itu menghadap sungai. Rumahnya menghadap sungai. Jadi lihat sungai setiap hari. Ya kan? Ya wis Proboyo, perahu, banyak dan seterusnya. Kehidupan mereka adalah kehidupan sungai. Tapi mulai sekarang, ya orang itu mulai menjauhi sungai. Rumahnya itu nggak menghadap sungai, tapi menghadap jalan. Kebudayaannya mulai beralih. Dari sebelumnya kebudayaan yang sangat dekat dengan air, kemudian beralih ke kehidupan yang sangat darat sekali. Itu kalau kita bisa tilik secara kebudayaan itu sangat dekat dengan kebudayaan Jawa. Dan Jawa pasca Mataram itu lebih suka membangun semuanya itu di darat daripada di air. Dulu di Solo itu, di museumnya Solo Ronggowarsito itu masih ada perahu loh. Masih ada perahu. Loh kapan wong Jawa nganggo perahu? Ya dulu dari Bengawan Solo pakai perahu ke Madura. Nggak lewat jalur darat, lewatnya air semua. Karena mereka berpikir bahwa kehidupan saya dengan air itu dekat. Termasuk juga nanti lautan dan seterusnya, kebudayaan maritim, itu sangat dekat. Ini sebenarnya erat kaitannya, meskipun orang fakultas hukum, tapi harus paham juga tentang nilai-nilai kebudayaan dan seterusnya, karena ya harus agak melokalkan diri ya. Ini juga menjadi hal yang penting. Orang semakin lupa dengan air. Jadi kita, kalau istilahnya antropolog itu, kita semakin menjauhi air bukan malah karena kita dekat dengan air. Misalnya tragedi karena banjir. Itu sebenarnya banjir terjadi karena apa? Ya nanti selain saya jelaskan untuk tata kota, selain itu karena kita itu anti dengan air. Kita pengennya air itu menjauh, jauh mungkin dari kita. Tapi kita melupakan bahwa sebenarnya mereka itu ya harusnya kembali ke kita lagi. Harusnya kembali ke kita lagi. Misalnya dalam bentuk apa? Mereka diresapkan. Ya, misalnya kita kan banyak ngambil air tanah ya kan untuk kehidupan sehari-hari, pakai sumur, terus hanyut, terus nanti airnya mengalir untuk kehidupan sehari, ya minum, ya untuk mandi, untuk mencuci dan seterusnya. Tapi setelah itu kan airnya dibuang, tidak dikembalikan ke tanah. Ya enggak? Sehingga kan air tanahnya itu kan semakin lama kan semakin hilang. Resapan dan tanahnya, air kalau mau meresap sekarang, orang sudah banyak membangun beton-beton. Orang bangun aspal, rumahnya di beton, ya kan. Air hujan misalnya mau jatuh ke tanah, meresap nggak bisa, langsung dibuang ke selokan, dari selokan ke sungai, sungai ke laut. Gitu. Jadi kita seolah-olah itu tidak memberikan air ruang yang tepat bagi mereka. Jadi setelah air tanah diambil, itu mesti dibuangnya ke got, tidak dikembalikan lagi. Padahal itu adalah model keseimbangan alam. Maka dari itu, ya di beberapa daerah-daerah pesisir, misalnya di Jakarta saja, itu sudah terancam tenggelam. Karena apa? Laut dengan darat sudah tinggi laut. Karena apa? Penggunaan air tanah yang berlebihan. Airnya diambil terus, yang bawah tanah itu diambil terus. Ya memang ada cadangannya ada. Tapi semakin di sana kan air kalau diambil kan airnya diambil kan berarti tanahnya semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah. Dengan air laut tetap sama. Dan air laut juga semakin bertambah dengan pencairan kutub di gletser semakin bertambah. Sehingga ya terancam tenggelam, memang benar-benar terancam tenggelam. Jakarta itu berapa meter di bawah air laut. Termasuk kota-kota di Pantura itu terancam tenggelam. Kemarin ada dokumenter tentang Greenpeace dan bekerjasama dengan beberapa filmmaker itu melihat bahwa pantai utara itu terancam tenggelam berapa tahun. Misalnya di Pekalongan itu sudah ada rumah di bawah air laut, sudah ada.
dan nggak pakai tanggul-tanggulan, wis setiap hari hidup dengan air laut, termasuk di Ngalian, di Semarang, di Demak, ya kan. Bahkan proyeksi terburuknya adalah 2030, ya, itu Selat Jawa akan kembali lagi. Selat Jawa, Selat Jepara, ya, selat itu loh yang menghubungkan dulu. Jadi kita itu dulu pulau tersendiri. Selat Muria, bukan Selat Solo ya. Nah, Selat Solo enak. Nah, ini dari dulu memang nah ini adalah ini. Nah, kelihatan ya, selatnya kelihatan ya. Nah, ini proyeksinya adalah 2030, nanti kota-kota di pantai utara akan tenggelam. Nah, ini akan terjadi Selat Muria. Jadi dulu memang ya, secara geologis memang Kudus itu termasuk pulau tersendiri. Jadi namanya Pulau Muria. Jadi ini selatnya di sini. Ya, dulu kapal-kapal itu masuk ke sini, terus keluar ke sini, ya kan. Makanya di sini ditemukan banyak bangkai kapal. Ya, di sini ditemukan banyak bangkai kapal. Karena ini adalah jalan masuk laut. Dan Purwodadi kan ada Bedukuwu yang lumpurnya itu bisa ada nutrasi ini apa ya kan, ada air asinnya karena memang masih ada hubungan jalur laut. Ini jalur masuknya di sini. Ini Semarang mungkin tenggelam, beberapa tempat di Semarang tenggelam, Kaligawe mesti Kerem. Ini tahun 2030 proyeksinya seperti ini, dan kita jadi pulau tersendiri. Kita bukan bagian dari Pulau Jawa nantinya. Siap-siap aja. Siap-siap kalau punya tempat-tempat yang mungkin akan tenggelam, ya siap-siap baik. Boleh umas mirodo dhuwur, poning gebuk, poning colo, poning di. Ya, ancaman-ancaman seperti itu harus diprediksikan mulai dari sekarang, biar orang itu nggak kaget. Oh iya, ternyata memang yang saya lakukan itu memang merusak alam. Nah, kira-kira seperti itu untuk air ya, kesediaan. Selain air bersih, yang akan menjadi fokus utama adalah tentang sanitasi. Sanitasi yang buruk itu pasti akan menyebabkan banyak penyakit, misalnya tipes, kolera, wabah kolera, dan apa ya, beberapa wabah-wabah yang lain itu dihasilkan karena ketiadaan sanitasi yang bagus. Sanitasi kita kan masih cukup berat ya, masih banyak orang yang sanitasinya itu di sungai. Ya sekali lagi itu, kita memandang sungai itu bukan bagian dari kehidupan kita. Kita lebih memandang sungai itu hanya tempat sampah saja, membuang sampah saja. Jadi membuang kotoran ya di sungai, membuang bangkai mesti di sungai. Kehidupan kita udah berpikirnya udah beda, budaya kita berpikirnya udah beda. Termasuk membuang apa-apa ya di laut. Suatu saat ketika banjir ya, sungai akan mengembalikan apa yang kamu buang. Ketika banjir-banjir di Jakarta, yang mengapung ke perkampungan itu adalah sampah-sampah yang mereka buang. Sungai hanya ingin menunjukkan bahwa saya itu bukan tempat untuk buang sampah. Ini loh sampah kamu saya kembalikan. Ini sampah di darat, bukan di sungai. Sungai tempatnya bukan itu. Seolah-olah alam itu bicara seperti itu. Nah, di SDGs ini ya targetnya adalah semua orang bisa mencapai air yang bersih. Tapi nanti bagaimana strateginya bisa kalian lihat sendiri di situ. Bagaimana pencapaian menggunakan air bersih, termasuk juga akses terhadap sanitasi dan kebersihan dan merata bagi semua orang. Bisa juga meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, minimalkan pelepasan material dan seterusnya ya. Nah, 2030 secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor. Nggak tahu kayak apa peningkatan efisiensinya. Kalau yang kita perlihatkan sehari-hari kan kita lebih banyak boros daripada efisiensi. Yang kita kembalikan pasti dibuang, habis itu dibuang. Tidak pernah ada terpikir konsep tentang daur ulang. Apa yang kita gunakan tidak kemudian digunakan kembali. Bagaimana caranya? Kita belum ketemu konsep itu, atau kebudayaan manusia belum sampai ke situ. Ya. Kita kan lebih suka sesuatu yang praktis, pakai buang gitu. Nggak sadar apa yang sudah dia buang juga nggak akan kembali lagi. Ini juga target-targetnya tahun 2030 menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, ya. Ada melindungi dan merestorasi ekosistem sumber daya air termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai,
air tanah ini juga termasuk poin-poinnya atau tempat-tempat yang harus dilakukan restorasi atau perbaikan, karena dari situ sumber air yang bagus memang dari situ. Masuk juga memperluas kerjasama dan dukungan internasional dalam hal pembangunan kapasitas bagi negara berkembang. Ya. Israel mendukung dan memperkuat partisipasi masyarakat lokal dalam peningkatan pengelolaan air dan sanitasi. Itu untuk sanitasi air ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Atau ada yang mau kira-kira didiskusikan? Udah dari teman-teman? Ada pertanyaan dulu? Ini untuk air memang cukup penting ya, karena kebutuhan air kita sangat jor-joran. Apalagi untuk sektor-sektor industri maupun sektor-sektor hiburan, hotel itu kan nggak boleh ada air mati. Ya, Anda bayangkan Anda nginep di hotel ya kan, Anda harus mandi, ternyata airnya mati, itu pasti Anda komplainnya mati-matian ya. Ini kenapa airnya mati? Ya. Ada satu dokumenter bagus dibuat Mas Dandi Laksono dari Watchdog, itu membuat dokumenter judulnya Belakang Hotel ya. Jadi itu praktek-praktek dari hotel yang mengambil air bawah tanah. Ya. Di beberapa tempat air bawah tanah diambil untuk kebutuhan hotel. Ya kalian sih enak aja kalau di hotel kan, mandi air hangat serong jam, banyu ngelicir terus, bayar kok. Bayar ngopo, nggak ada pertimbangan banyak hal, sudah mandi-mandi aja. Kita nggak pernah berpikir bahwa air yang dipakai untuk hotel itu ngambil dari air bawah tanah. Padahal seperti yang saya jelaskan tadi, air bawah tanah itu akan mengurangi kepadatan tanah, dan tanahnya makin lama semakin ambles. Itu nggak pernah dipikirkan, pokoknya banyunya jumbo terus, air rusak. Bayar, kita kan mikirnya seperti itu. Nggak pernah pikir secara menyelip. Dan itu sebenarnya ada dampaknya juga. Pengambilan air untuk kebutuhan hotel, tempat hiburan, industri, dan yang lain-lain, untuk pengambilan air bawah tanah, itu menyebabkan beberapa air di daerah sekitarnya itu menjadi kering. Nah ini Mas Dandi kemudian sempat membuat dokumenter di daerah Jogja itu. Ada satu hotel di Jogja itu di belakangnya kan pemukiman. Pemukiman itu airnya habis. Jadi biasa ada sumur yang bisa digunakan untuk warga sekitar, untuk mandi dan seterusnya. Ketika hotel itu dibangun ternyata habis. Ternyata hotel mengambil air bawah tanah, bahkan yang lebih dalam. Pengambilan air bawah tanah untuk kebutuhan sehari-hari. Ini kan menjadi salah satu problem ya. Di satu sisi untuk penginapan, hotel dan seterusnya itu kan kita membutuhkan yang kebutuhan sehari-hari. Tapi di satu sisi juga ya, itu juga menyebabkan kelemahan yang lain. Manusia tidak bisa mengefisiensikan, tidak bisa mengefektifkan hal itu. Makanya ada seorang futuristik ya, namanya Vandana Shiva. Vandana Shiva ini orang India. Dia memprediksikan beberapa tahun ke depan akan ada perang. Perangnya bukan rebutan minyak. Ya. Kalau kita tahu kan puluhan tahun yang lalu kita kan rebutan minyak ya perang. Amerika mau mengeluarkan ratusan juta dolar hanya untuk memperebutkan lahan minyak. Misalnya dengan Irak. Ya. Dia mau berperang dengan Irak yang waktu itu militernya cukup kuat setelah perang dengan Iran melawan Saddam Hussein hanya untuk melindungi Kuwait, karena di Kuwait itu ada ladang minyak dan ladang minyaknya Kuwait itu menjadi salah satu penjualnya bagi Amerika. Kalau Kuwait dikuasai Irak, pasti Irak nggak mau jual ke Amerika. Padahal Amerika itu sangat butuh minyak, dalam hal ini adalah untuk industri. Industri apapun sangat membutuhkan minyak. Dan Amerika mau investasi ratusan juta dolar untuk mengamankan pasokan minyaknya. Tapi Vandana Shiva lain. Yang akan perang bertahun-tahun ke depan adalah kita memperebutkan sumber daya air. Kita akan merebutkan sumber daya air. Pernah lihat filmnya Tom Cruise, Mission Impossible yang ke-6? Pernah lihat nggak? Nontonnya apa ya? Nah, yang sama ini loh, yang jadi Superman sopo sih jenis. Nah, salah satu di film itu kan menarik ya, karena musuhnya Tom Cruise ini bermaksud untuk ngebom salah satu gletser di daerah Himalaya. Kalau gletsernya itu dibom, maka nanti
gletsernya akan runtuh, dan itu sumber air untuk 3 negara, yaitu Cina, Pakistan, dan India. Karena itu masih menjadi satu wilayah, akan terjadi kekeringan. Ya. Gletsernya akan terjadi kebanjiran, setelah banjir pasti kering, karena airnya mengalir semua. Ya. Dan nanti akan terjadi kekeringan, dan kita bisa masuk dengan solusi-solusi dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Itu salah satu kebutuhan air, ya, terutama air bersih di masa depan menjadi salah satu hal yang cukup baik. Dan sebenarnya kita harus cukup banyak melihat ke kanan kiri, ya, bagaimana air itu, ya, untuk misalnya di daerah Jawa yang cukup terkenal airnya cukup bagus, ya, Jawa Tengah, ya, Jawa Tengah itu Klaten, Banjar, Purbalingga itu cukup bagus. Saya cukup dekat dengan daerah itu, Banjar, Purbalingga, banyak teman juga di situ. Kualitas airnya bagus. Makanya salah satu jadi rujukan untuk beli ikan itu di Banjarnegara. Jadi itu pegunungan-pegunungan, masih banyak hutan, masih banyak air tersimpan, itu airnya bagus. Dan salah satunya juga Klaten. Nah, Klaten ini cukup banyak mata air, dan salah satu perusahaan air minum, ya, yang paling besar di Indonesia lah, itu ngambilnya juga dari Klaten. Klaten ini juga dulu disebut surganya, ya, menurut Kasparis. Kasparis ini seorang ahli Jawa kuno. Klaten ini adalah surganya, ya. Kalau dilihat dari mana, dari Gunung Merapi, kan banyak mata air. Tapi sekarang mata air banyak berkurang kalau digunakan untuk perusahaan dan sebagainya, ya. Enak loh, dolan yang Klaten di sini banyak toh, renang yang di sih. Kolam renangnya airnya jernih, ya, nggak kayak di sini banyak yang pakai ini, ya, kaporit, ya. Soalnya liburan yang Klaten, ya, murah. Oke, ada pertanyaan nggak untuk air bersih dan sanitasi? Silakan. Oke, nggak ada. Kita lanjut dulu ke yang. Saya mau tanya, Pak. Oh, siapa ini? Mbak Siasin apa? Sinta Almas. Cinta, Pak. Iya, gimana Mbak Cinta? Saya mau tanya, itu kan saya pernah dengar ada ancaman tsunami sampai 20 meter itu bisa mengancam selatan Pulau Jawa. Apakah itu memang benar adanya, dan apakah itu ada hubungannya dengan perpindahan ibu kota, Pak, di Kalimantan? Mega tsunami memang ada, memang pernah terjadi di selatan Pulau Jawa, ya, karena memang di sana salah satu lempeng, ya. Ya, nanti tanya orang geologi lah yang lebih paham. Tapi memang sejarah ada pernah terjadi megatrust tsunami setinggi 20 meter di pantai selatan Jawa. Nah, ini ada kisah menarik, ya. Jadi dulu ada namanya Panembahan Senopati. Panembahan Senopati itu yang mendirikan kerajaan Mataram Islam, ya, yang sekarang jadi Solo Jogja. Jadi di salah satu babat diceritakan ketika Panembahan Senopati mau berperang, ya, lawan Jakatingkir, ya. Jadi dulu memang ceritanya gitulah. Dia bertapa dulu di pantai selatan, dan karena dia ceritanya karena dia adalah salah satu keturunan ulama, maka Laut Selatan menjadi mendidih dan terjadi tsunami. Dan ketika bulan lalu, teman saya itu ketemu salah satu peneliti LIPI yang meneliti tentang geologi di pantai selatan Jawa, dan memang benar. Itu kalau dirunut tanggal dari ketika Panembahan Senopati itu bertapa, ya, kira-kira tahun 1600-an, itu memang pernah terjadi tsunami besar di selatan pantai Jawa. Lihatnya dari apa? Lihat dari usia batuan dan kandungan batuan. Itu bisa dilihat. Ya, metodenya kayak apa saya wawalam, saya nggak tahu. Tapi memang pernah benar ada tsunami yang besar terjadi di selatan Jawa. Ya, yang pada akhirnya menggulung kerajaan Mataram dan seterusnya, ya. Dan itu memang terjadi. Ya, cuman saja ceritanya dikemas, ya. Wah, Kiwonge sekti, padahal ya sebenarnya tsunami ya peristiwa alam biasa saja, kan. Gunung Merapi meletus itu ya enggak 10 tahun pisan, ya. Ini biasanya orang biasa meletus Gunung Merapi, tapi dikait-kaitkan dengan hal-hal yang lain.
Itu bisa. Nah, bagaimana dengan pemindahan ibu kota? Sebenarnya ada kaitannya juga ya. Dulu awal-awal mau pindah ibu kota itu, kalian tahu nggak ibu kota awal-awal direncanakan di mana? Coba cepat. Ibu kota awal itu rencananya mau di mana? Ada yang tahu? Indonesia, ibu kota awal-awal rencananya mau di mana? Yuk. Waduh, orang ngerti toh, mesti kaget. Awal-awal ibu kota Indonesia itu mau di Purworejo. Jogja, Pak. Di Purworejo, bukan di Jogja, di Oh, Purworejo. Setahun di Purworejo. Udah pernah ke sana? Kotanya kecil. Yes, gak ono apa-apa lah. Teman saya itu banyak yang merantau orang Purworejo. Terkenalnya kota pensiun. Kenapa Purworejo? Karena Purworejo dulu itu ya memang satu dekat dengan Jogja. Pusat kekuasaan keraton yang secara administratif cukup dekat. Ya. Dulu pas VOC sebenarnya mau ke situ. Untuk Batavia dulu pertimbangannya adalah Batavia itu rawa. Ya. Batavia itu rawa, Jakarta itu dulu rawa, ya, yang sebenarnya digunakan untuk apa? Untuk jalur perdagangan ke Maluku ya. Dan karena rawa itu sering banjir, itu biasa. Ya. Jadi kalau Anda lihat sejarah dulu ada raja namanya Purnawirawan, ya. Raja di kerajaan Pajajaran apa ya? Yang di Jawa Barat itu loh, Prasasti Citarum itu loh. Prasasti Citarum yang dibuat pada bulan Baga ya. Bulan Baga itu nama bulan Jawa kuno, makanya namanya Sasi Baga. Kemudian dijadikan nama Bekasi. Sasi Baga dibalik namanya Bagasasi, jadinya namanya Bekasi. Karena dulu itu memang salah satu prasasti Citarum ini merupakan salah satu prasasti yang bercerita tentang pembuatan raja tentang gorong-gorong air. Ya. Dan gorong-gorong air itu tahu berakhirnya di mana? Di Batavia. Jadi Batavia itu memang karena pembuangan air, ya rawa, ya memang banjir. Orang karena nggak memahami masa lalu. Kenapa Batavia bolak-balik banjir? Ya memang karena tempatnya rawa ya banjir. Rawa itu kan sesuatu yang banyak air ya kan, belet isinya toh lah ya, lumpur-lumpur ya, banjir biasa. Makanya di Jakarta namanya ya rawa-rawa banyak, Yono rawa Mangun, rawa Belong, rawa apa banyak. Sering banjir ya memang secara geologis. Kondisi Jakarta itu memang alam itu menyediakan Jakarta ya untuk pembuangan air, sama kayak Solo. Di Karesidenan Surakarta yang sering banjir itu Solo. Kenapa? Selain tempatnya rendah, paling rendah, ya. Kalau kalian lihat Solo itu kayak dasarnya mangkok, ya. Lain-lain di daerah lain-lain itu paling cukup tinggi. Itu sama juga, ya. Solo itu dulunya rawa dan dijadikan kerajaan Surakarta ya karena jadi teman saya itu Surakarta itu dulu rawa, harga tanahnya murah ya dibeli Raja wae, kira-kira seperti itu. Nah, misalnya Wonogiri banjir ya wis, Wonogiri banjir, waduh Gajah Mungkur wis kebak, nggak mampu menahan air ya udah dilepaskan ke Bengawan Solo meluap ke Solo, Solonya banjir. Sama di Boyolali, Boyolali juga tinggi sama, ketika airnya di sana nggak bisa menampung ya, airnya ke Solo. Kayak di Jakarta sama, di Bogor Katulampanya nggak mampu menahan air ya udah, airnya dikasih ke sungai, sungainya menyalur ke Batavia dan seterusnya, ke Jakarta dan seterusnya. Jadi memang persoalannya banyak, persoalan tentang pengelolaan air itu juga banyak. Nah, kaitannya dengan ibu kota seperti apa? Dulu memang menggunakan Batavia sebagai ibu kota karena memang memudahkan mereka untuk sebagai sirkulasi barang, ya, sebagai sirkulasi barang di Batavia karena langsung ke Batavia itu bisa langsung ke Samudra Hindia bisa langsung ke Belanda. Dan itu letaknya di tengah-tengah. Dan waktu itu memang belum menjadi kekuasaan daerah Mataram. Jadi memang penguasaannya lebih mudah. Nah, dulu sempat untuk perdagangan itu juga lewat pantai selatan. Ya, makanya pantai selatan itu ya cukup dulu sempat ramai, tapi akhirnya oleh Belanda dijadikan sepi. Jadi Belanda membuat mitos Nyi Roro Kidul itu ya untuk ben wong ki ora kakek aktivitas di pantai selatan gitu ya. Biar pindah semua ke pantai utara. Dan juga karena ombaknya tinggi akhirnya dijadikan beda. Dulu Belanda itu pos-posnya itu malah di pantai selatan loh. Karena pantai utara itu miliknya kerajaan Mataram, pantai selatan nggak begitu diperhatikan. Makanya
banyak pos-pos itu ada di pantai selatan. Misalnya pendidikan militer Belanda untuk perwira itu di Gombong. Tahu Gombong mana? Kebumen. Itu sekolah militernya itu di situ loh. Bukan di pantai utara, bukan di mana. Sesuatu yang hari ini mungkin sepi, tapi dulu itu tempat bersejarah. Garnisun-garnisun itu dulu banyak di pantai selatan juga. Karena mereka mulai membangun awalnya maunya di situ. Bangun pantai utaranya nggak bisa, masih dikuasai Sultan Agung. Ketika kemudian itu bisa menguasai pantai utara, mereka pindah. Nah, hubungannya dengan ibu kota apa? Ya salah satunya adalah itu. Jakarta, kalau mau kita jujur ya, untuk sebagai sebuah kota yang layak huni ya enggak juga. Sebagai kota yang layak huni loh. Wis kowe kerja ning Jakarta nek kuat hebat. Dengan kota yang tidak terlalu luas, tapi dengan 10 juta orang, ya, dengan satu orang itu hanya untuk berapa meter sajalah, nggak mampu untuk menampung orang sebanyak itu ya, sebenarnya itu nggak layak. Belum lagi kualitas udara, kualitas air, dan kualitas hal-hal yang lain. Sebagai sebuah ibu kota negara tentu saja itu untuk sebuah cermin cermin ibu kota negara yang bagus itu tidak terlalu bagus ya. Ya karena memang dulu hanya kota perdagangan saja, bukan ibu kota. Ya dulu ya pokoknya ibu kota ya seperti ketoknya rame wae. Dan hanya ada istana gubernur jenderal. Kebetulan istana gubernur jenderal itu dulu di situ. Di itu loh Jalan Merdeka. Istana gubernur jenderal kan ada dua. Yang di Merdeka itu, yang di Jalan Merdeka itu loh, yang gede banget itu depannya Monas. Nah sama di Bogor. Karena ada istana itu kan istananya VOC. Bukan yang bangun bukan Indonesia, ngapura Indonesia atau bangun istana. Istananya boleh VOC, terus VOC-nya keluar terus dipakai Indonesia. Buku net Anda tanya sertifikat tanahnya mana, nggak ada yang punya itu. Istana itu nggak ada IMB-nya loh. Bangunan IMB-nya Pono, Istana Merdeka nggak ada IMB-nya, nggak ngurus IMB. Pernah sempat dong istana beratus-ratus tahun yang lalu. Nah, terus kemudian mau pindah rencana pemindahan ke Penaser ya, Penaser Tajem. Ya semoga saja terrealisasi sih untuk sebenarnya alasannya kan banyak selain untuk lebih moderat ya untuk Indonesia tepatnya, enggak lain-lain juga masalah geografi tersebut ya. Tapi ada teman juga yang kritik juga, ya sebenarnya bukan karena masalah geografi tapi masalah keberpihakan saja, keberpihakan Presiden Indonesia yang dari dulu hanya berorientasi untuk membangun Jawa tapi tidak untuk membangun tempat-tempat yang lain. Ya nanti kalau hanya membangun Jawa kita kan mau pisah jadi pulau ya, pulau sendiri ya, kita bukan bagian dari Pulau Jawa yang nggak diutamakan juga ya. Jadi siap-siap teman-teman ini yang mau jadi anak pantai ya, habis ini Kudus mau jadi pantai ya, harus siap-siap. Dua opo, dua perahu, opo. Ya itu perubahan geografis itu mungkin lama, tapi berubahnya juga lama juga. Ya harus siap-siap dari sekarang. Kira-kira itu sih Mbak, mungkin alasan perubahannya selain geografi juga masalah sejarah juga dan banyak hal yang lain. Tapi kita nggak tahu apakah di Kalimantan itu secara bentang alam juga mampu menahan ekspansi dari orang-orang di Jakarta. Karena kan misalnya nih, ada banyak lembaga yang harus pindah ke sana loh. Ada banyak lembaga yang harus pindah ke sana. Misalnya ada beberapa lembaga yang ditetapkan berdomisili di ibu kota. Itu banyak. Misalnya BPK ya, di Undang-Undang Dasar itu disebutkan BPK bertempat di ibu kota negara. Itu belum lembaga-lembaga yang lain, jadi ekspansi ke sana itu banyak banget nanti. Belum juga nanti yang lain-lain lah, misalnya untuk perusahaan-perusahaan swasta, ya ADART-nya misalnya harus bertempat di ibu kota negara, ya kan harus ke sana semua, harus pindah ke sana juga. Nah ini yang mungkin belum diantisipasi. Tapi saya pikir untuk perubahan ya, untuk perubahan pemimpinan ibu kota, saya pikir perlu juga. Tapi juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang lain. Kita kalau bahas ke situ nanti ke faktor politis saya nggak mau. Kira-kira seperti itu sih, Mbak Sinta. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang lain nggak?
Ini kita kemudian ke kota dan pemukiman yang berkelanjutan ya. Salah satu tujuannya adalah menjadikan kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan ya, kayak visi misi bupati aja ya. Ya, tapi kira-kira itulah yang diinginkan dari SDGs ya. Ini disadari bahwa lebih dari setengah populasi dunia kini tinggal di wilayah perkotaan. Nah, kira-kira pada tahun 2050 angka tersebut akan naik jadi 6,5 miliar orang, 2/3 dari jumlah penduduk dunia akan. Nah, ini kenyataan yang harus kita hadapi beberapa tahun ke depan ya, yaitu tentang urbanisasi. Banyak orang yang akan tinggal di kota dan dokumen ini juga memprediksikan 2/3 penduduk dunia akan tinggal di perkotaan. Nah, pertumbuhan kota-kota sangat cepat di negara berkembang, ditambah dengan urbanisasi, dan terjadinya ledakan jumlah megapolitan pada tahun 1990. Ada megapolitan, ada kosmopolitan, ya. Ya intinya yang perlu disadari bahwa sekarang banyak orang yang berorientasi hidup di kota daripada hidup di desa. Banyak orang yang lebih nyaman hidup di kota daripada hidup di desa. Ini menjadi salah satu tujuan di desa ya, untuk lingkungan ya. Dan ini kenapa kemudian ingin membangun kota yang lebih inklusif dan seterusnya adalah kemiskinan ekstrim di wilayah perkotaan dan keinginan untuk mengakomodasi populasi di wilayah-wilayah ini, menciptakan kota yang aman dan berkelanjutan, termasuk juga akses bagi perumahan yang aman dan terjangkau, serta memperbaiki pemukiman kumuh. Ini juga melibatkan investasi pada transportasi umum, ciptakan ruang hijau bagi publik, dan meningkatkan perencanaan dan pengaturan perkotaan yang inklusif sekaligus melibatkan semua pihak. Mungkin ini bagi saya salah satu kritik ya terhadap SDGs ya. Ini kalian boleh sepakat atau boleh nggak sepakat bahwa daripada kita kemudian berpikir bagaimana mengelola perkotaan, apakah tidak kita berpikir bagaimana orang itu agar tetap tinggal di desa? Ya nggak sih? Kalian sadar nggak bahwa hidup nyaman di perkotaan itu hanya janji-janji aja gitu, bukan sesuatu yang nyaman didapat gitu. Misalnya gini, kita dari kecil kan selalu diberikan pertanyaan oleh baik orang tua kita, guru kita gini, mau jadi apa mas? Mau besar mau jadi pilot pak? Mau jadi apa mas? Mau jadi ini pak? Mau jadi presiden? Mau jadi apa pak? Mau jadi dosen gitu. Mau jadi apa pak? Mau jadi menteri itu. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan di mana itu tidak dimungkinkan dilakukan di desa. Ada nggak teman kalian waktu kecil ditanya mau jadi apa? Mau jadi petani? Mau jadi peternak? Ada nggak? Ada nggak? Sempat kayak gitu, ada teman kalian yang jawab, atau kalian menjawab seperti itu, ada nggak? Pernah nggak? Nggak pernah kan? Saya mau jadi pengusaha lah, tapi di desa gitu kan enggak. Semua orang, kebudayaan orang, ya, cara berpikir orang itu seolah-olah itu diarahkan untuk menuju satu kebudayaan tertentu, yaitu kebudayaan kota. Orang harus tinggal di kota. Bagaimana caranya nanti membangun ya nanti dulu ya, pokoknya tinggal di kota dulu aja gitu. Orang nggak berpikir bahwa desa itu sebenarnya adalah sesuatu yang bisa mendatangkan banyak manfaat, ya kan? Tapi sekarang kan desa hanya ditempatkan sebagai sebuah lahan produksi saja, hanya produksi pangan, hanya produksi tenaga-tenaga kecil, ya kan? Tidak dilibatkan sebagai sebuah hal yang global, hal yang besar, itu tidak. Ya kan? Cara orang berpikir kan gini ya. Sedari kecil kalian disetting lah, istilahnya dicita-citakan untuk misalnya jadi
pekerja ya, pekerja di pabrik gitu kan di kota kan, nggak mungkin di desa. Nah setelah itu kalian dari pabrik dapat jodoh, menikah ya kan butuh orang-orang yang ngurus rumah tangga, cari pembantu gitu. Cari pembantu di mana? Di desa. Orang desa punya tetangga nggak yang nganggur, ya ayo kerja di kota. Orang kerja di kota ya, orang kerja di kota, terus dia menikah seterusnya kan, terus dia kerja ya, kerja butuh orang dari desa lagi, terus seperti itu jadi lingkaran kebutuhan orang di kota agar orang desa itu bisa masuk, meskipun nggak tahu yang dia masuk itu sektor formal ataupun sektor informal. Yang perlu kita tahu bahwa di ketenagakerjaan itu ada sektor formal, ada sektor informal. Sektor informal itu adalah sektor-sektor yang ya kayak pabrik lah, ya yang pakai seragam, ada gaji tetap, ya kan. Terus ada majikan yang dilindungi dengan undang-undang. Nah, beda dengan sektor informal. Sektor informal misalnya adalah pedagang kaki lima, ya kan. Yang undang-undang pun tidak menjangkau sampai ke situ, undang-undang ketenagakerjaan pun tidak bisa menjangkau ke situ. Apa iya kalian ketika ada orang yang kerja di warung pedagang kaki lima, nah ya, apakah kalian bisa menjamin bahwa orang yang kerja di pedagang kaki lima itu mendapatkan gaji sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan? Ada nggak kalian berpikir seperti itu? Kan nggak. Orang pedagang kaki lima juga duitnya seberapa bisa menggaji sesuai dengan undang-undang, ya nggak mungkin. Nah itu termasuk salah satu sektor informal. Nah sektor informal ini susah dikendalikan, nggak ya? Seperti sektor formal. Misalnya nih, pas Jokowi kemarin mengumumkan kebijakan dilarang mudik. Oke, untuk sektor-sektor pekerja formal itu bisa mentaati karena ada aturan dari kantor mereka bekerja. Misalnya yang bekerja di pabrik ataupun kerja di perkantoran ngasih ultimatum, pokoknya yang mudik nggak boleh, hari ini udah masuk gitu. Mereka nurut. Tapi kan kita lihat yang mudik itu kan banyak. Nah, bisa kita simpulkan yang mudik itu bukan mereka yang termasuk formal, lembaga formal, tapi adalah sektor-sektor informal, sektor-sektor kecil. Kayak pedagang kaki lima, pedagang asongan, itu kan mereka sektor-sektor formal. Apa ya mereka dilarang untuk mudik, terus ada yang memberikan sanksi? Kan nggak ada. Mereka hanya ingin pulang. Ini adalah salah satu gambaran bahwa perkotaan sebenarnya pun hari ini belum memberikan sesuatu yang menjanjikan. Kita itu lebih banyak termakan rayuan-rayuan iklan, termakan rayuan-rayuan film, ya keindahan cerita dalam film, ya seolah-olah orang hidup di kota itu nanti akan sejahtera. Ya memang ada, tapi berapa orang yang kemudian hidup di kota terus kemudian bisa sejahtera dan menjadi opo? Banyak kan terlempar untuk sektor-sektor informal yang susah untuk kemudian kita catat, gitu. Ya kan? Ini menjadi salah satu persoalan ya di dalam masalah urbanisasi. Apakah mereka ketika urbanisasi pindah ke kota itu kemudian ada jaminan dan seterusnya? Kan enggak. Nah, mungkin sektor informal bisa menolong, sektor UMKM itu bisa menolong dengan modal meskipun sedikit. Tapi bagaimana mereka yang tidak tertolong? Pasti akan menciptakan wilayah kumuh. Ketika mereka tidak bekerja, ya wis nganggur. Jika nganggur, adanya kesempatan ya apa? Untuk menciptakan uang yang cepat, ya dunia hitam. Apakah narkoba, apakah prostitusi, apakah pencurian, ataukah mafia-mafia yang lain. Itu kan sektor-sektor yang tidak membutuhkan keahlian. Hanya kamu nekat saja terjun ke dunia itu. Nah ini yang orang itu gagal paham. Urbanisasi seolah-olah dinilai itu adalah kemajuan orang-orang desa, kemudian ke kota, dan mereka menjadi termodernisasi, dan kemudian mereka akan maju. Tapi orang tidak melihat dampak yang lain. Lapangan pekerjaan tidak sebanyak orang yang masuk ke urbanisasi ke sini, tidak sebanyak yang dipikirkan. Sehingga sisa-sisanya itu ya masuk ke dunia-dunia yang informal-informal seperti ini. Ya jadi preman, ya jadi apa, itu bisa kita lihat di banyak tempat. Sesuatu yang tidak bisa kita antisipasi. Nah, mungkin SDGs ini hanya melihat dari wilayah perkotaan saja, tapi tidak bisa melihat dari sektor-sektor pedesaan. Tapi nggak apa-apa sih, wong sing nulis saya bule kok. Oh bule ngerti ning desono masalah apa kan nggak ngerti toh. Itu nggak pernah dibaca. Tapi bisa kita lihat target-targetnya bisa menjamin akses semua perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar. Aku guyu akses bagi semua terhadap perumahan yang layak lah. Gimana kita dapat perumahan yang layak? Orang harga tanah semakin ke sini semakin mahal. Oke, zaman saya nanti mungkin di Kudus per meternya masih 500.000 lah, ya 100.000, 1 juta. Zaman kalian nanti cari tanah harganya mahal banget. Wis wani pironan aku.
Semakin banyak pemukiman, semakin sedikit lahan yang tersedia pasti semakin mahal. Itu adalah hukum permintaan. Semakin sedikit barang yang tersedia pasti semakin mahal. Termasuk nanti untuk properti dan tanah. Ya. Maka bagi saya ya cukup bullshit juga ya mengatakan di kota nanti akan tersedia perumahan yang layak. Perumahan yang layak seperti apa? Akhirnya solusi yang diambil adalah menggunakan rumah susun. Ya, kotanya tumbuh ke atas kayak di Cina itu loh. Di Cina itu kota-kotanya hampir nggak bisa menampung urbanisasi yang sangat banyak. Akhirnya orang ditempatkan dalam rumah susun, ya tumbuhnya ke atas maupun ke bawah dia bisa dipikirlah. Tapi itu kan rumah susun ya sekali lagi kayak apartemen maupun apa losnya ya seterusnya itu kan nggak punya hak untuk tanahnya ya. Sehingga yang saya katakan tadi di saat ketika orang kehilangan kebudayaan atau kedekatannya dengan air, rumah susun itu juga menghilangkan kedekatan orang itu dengan tanah. Ya kita tiap hari yo keluar rumah ya iso nyapu lemah terus nyiram bunga. Itu mungkin sesuatu yang sederhana, tapi itu menunjukkan bahwa kita itu dekat dengan tanah. Coba bayangkan sekarang kalian rumahnya di rumah susun yang lantai 5, iso ora nyapu, terus kembang, terus nandur wit. Itu sesuatu yang nggak bisa kalian lakukan karena kalian nggak punya tanah, hak kekuasaan untuk tanah nggak punya, hanya hak untuk bangunan saja. Terus ditempatkan dalam satu ruangan yang sama, satu apartemen, satu gedung, ukurannya sama semua. Kalian itu manusia atau hewan, kok ditempatkan dalam satu ruangan yang sama? Kalian mikir nggak di kandang-kandang ayam? Kandang ayam aja gitu kan? Kandang ayam yang ayamnya ribuan itu loh. Kan ruangannya sama semua, makannya sama semua. Kalian mau jadi kayak ayam? Rumah susun, rumahnya tinggi, ya toh? Pokoknya pemimpinnya podo kabeh, kerjanya ya podo kabeh. Terus yo ngono-ngono terus hak-haknya ya juga beda juga. Itu salah satu hal yang tidak diprediksikan untuk masa beberapa tahun ke depan. Ya, ini yo ngono sih. SDG salah satunya kelemahan ngono. Memperkuat ada juga target memperkuat urbanisasi yang inklusif. Nggak tahu nanti seperti apa, tapi bisa kalian baca di dokumen-dokumennya. Ada mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia. Nggak tahu bentuknya kayak apa ya. Pada tahun 2030 secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak secara substansial, mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan. 2030 mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota. Sampah juga menjadi hal yang tidak selesai untuk hari ini ya. Kita lebih banyak diajarkan membuang sampah pada tempatnya daripada mengelola sampah. Tapi ya itu yang saya katakan tadi, ketika membuang sampah di tempat sembarangan ya akan ke sungai, sungainya banjir, akan kembali lagi ke kita. Ke depan kita yang pernah kita membuat tulis. Ini nanti bisa dibaca ya setengah rolas sih di Toronor ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum ke yang ini penanganan bisa yang lain. Ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan dan teman-teman? Oke, ya kita ke penanganan ekosistem lautan ya. Ini salah satu menjadi fokus utama SDGs dalam pilar lingkungan ya. Salah satunya dalam melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, beberapa waktu lalu ada Netflix merilis film judulnya Seaspiracy, itu tentang ekosistem laut yang semakin hari semakin kesini semakin terancam ya. Selain tentang perburuan ikan, juga tentang kerusakan terumbu karang dan juga tentang kehidupan dalam dunia kelautan yang sangat keras. Kita misalnya mulai dari pemburuan ikan. Perburuan ikan ini menjadi salah satu hal yang disorot dalam tim Seaspiracy itu, karena dia gini, misalnya untuk memburu hiu itu kan dibatasi jumlahnya. Hiu atau hewan-hewan yang dilindungi itu dibatasi jumlahnya. Dan cara orang itu untuk mengambil ikan, itu caranya adalah dengan jaringnya dimasukkan ke dalam laut, ya,
itu ngambil seluruhnya, termasuk terumbu karangnya itu diambil. Dan itu bisa juga kena hewan-hewan yang sebenarnya itu nggak dilindungi, termasuk hiu dan beberapa hewan-hewan yang lain, lumba-lumba juga sama, itu kena semua. Jadi itu apa ya istilahnya ini anu ya dasar laut, ini kapalnya di sini itu dia mengeluarkan jaringnya itu garuk itu loh, garuk tanahnya di sini itu diambil semua. Ya termasuk ikan, termasuk terumbu karangnya juga rusak. Nah itu beberapa kali dilakukan oleh kapal-kapal yang bawa ikan itu. Jadi terumbu karangnya rusak dan ini sebenarnya adalah ancaman. Jadi perlu Anda tahu pasokan oksigen di dunia itu paling banyak bukan dari hutan, ya, bukan dari hutan, justru dari mana? Dari lautan, dari terumbu karang itu yang malah menghasilkan oksigen itu malah banyak dari situ, bukan dari hutan. Dan ini dirusak oleh manusia secara sistematis. Hiu itu kan sebenarnya dibatasi, tapi perburuan tentang hiu itu banyak dilakukan. Terutama diambil apa? Diambil siripnya. Diambil siripnya itu loh untuk sup itu loh. Nah, lihat di makanan-makanan Cina kayak itu enak banget ya, sirip hiu itu kan salah satu makanan favorit. Koko-koko sama cici-cici kan ngambilnya di situ. Wah, gitu, enak banget. Tapi ya nggak tahu ya, kayak gimana. Lanjutin dulu ya, Adzan. Sebentar lagi lanjutin dulu. Dan juga kehidupan laut juga cukup memprihatinkan, belum lagi tentang masalah pencemaran limbah dan seterusnya ya. Oke, selain itu ada ekosistem daratan, ini bisa Anda baca sendirilah. Masuk ke sini. Ini dalam legislasi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SDGs ya. Ini ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Nasional tahun 2005 tahun 2025. Jadi rencana jangka panjang yang diatur oleh dulu disahkan oleh Pak SBY. Ya. Ada juga Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional 2015-2019. Dan ini yang lebih lengkap di sini ada semua ya. Peraturan Presiden di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 ini bisa Anda baca tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini di sini ada semua ya tentang pembangunan berkelanjutan, termasuk prioritas-prioritasnya ada semua ya, bisa Anda baca. Banyak banget soalnya untuk materi ini. Nah ini pembangunan berkelanjutan yang paling banyak itu nanti di lampirannya. Nah, di lampirannya itu ada ya. Ini lampirannya misalnya menjamin itu tadi yang kita bahas tentang menjamin ketersediaan air itu kan ada dalam tujuan global. Nah, sasaran globalnya seperti apa? Nah, sasaran nasionalnya seperti apa? Ini ada semua. Dan instansi pelaksananya seperti apa? Ini ada semua. Ini merupakan panduan untuk SDGs ya. Ini ada semua ya. Dan termasuk kemarin kan ada pendataan SDGs untuk desa ya kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu itu untuk yang tujuan global yang mana saya nggak tahu. Karena teman saya ikut juga nggak tahu indikator-indikator yang digunakan apa. Termasuk rumah saya juga disurvei juga, tapi nggak tahu. Oke, ini peraturan perundang-undangannya dan di Undang-Undang Lingkungan ada juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Di situ ada salah satu prinsip bahwa pembangunan itu harus memperhatikan kebutuhan di masa depan, kira-kira seperti itu. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelum selesai, teman-teman? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup. Kalau cukup, saya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dari dalam penyampaian dan seterusnya. Ya, sukses terus dan terus belajar. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.